sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Tapi justru dengan cara kita saya nggak asal ya. Langsung, resiko tinggi itu mah. Apalagi keluar kota, apa kita Bogor? Kita tahu ada mati semua kan? Gue sendiri di sini. Gimana bang? Kabar bang? Semangat ya. Kami hormati pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki rapat paripurna. Raperda tentang organisasi perangkat daerah, Raperda tentang penyelenggaraan reklame, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi DKI Jakarta, Bapak Haji Boy Bernadis. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Rabu 23 April 2014 adalah dalam rangka penyampaian Undang-Undang 2012 tentang retribusi daerah dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 1901. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali acara hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenanannya kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat pada rapat paripurna Dewan hari ini. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD tanggal 21 April 2014 kemarin telah menyampaikan pidato pengantarnya terhadap kelima rancangan peraturan daerah dimaksud. Berkenan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan serta mendalami terhadap Raperda tersebut, dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar bersama. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Lebih lanjut, marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali oleh fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Saudari Insinyur Endah S. Parjoko MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum memulai membacakan komandan umum, saya secara pribadi ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rekan-rekan dari seluruh partai yang telah berhasil kembali untuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019. Suasana yang sepi ini, Pak Pimpinan Sidang, mungkin saya pikir cukup kita persingkat karena waktu acara paripurna ini sudah delay sampai 2 jam. Ya, untuk menghemat waktu karena kami juga semua sedang mengikuti jalannya pleno KPU Provinsi, saya rasa teman-teman untuk bisa menyetujuinya. Setuju ya, Bu Mary Hotma ya? Pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang satu rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, rancangan perda tentang penyelenggaraan reklame, rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, rancangan perda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya, rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 1991 tentang perubahan daerah, perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta yang disampaikan oleh Insinyur Edi Suparjoko MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Tergiring salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, laporan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dalam pemandangan fraksi Partai Gerindra pada dasarnya merupakan langkah efektif dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah guna meningkatkan peran serta fungsinya sebagai organisasi eksekutif yang berdasarkan kepentingan otonomi daerah yang seluas-luasnya agar semakin rasional dan tepat arah. Sedangkan keempat, rancangan perda tentang penyelenggaraan reklame, rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 yaitu tentang retribusi daerah, rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 82 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, dan rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 91 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta bagi kami merupakan langkah rasional dan tepat guna dalam upaya pelaksanaan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju Jakarta Baru yang lebih modern, bermartabat dan konsisten. Sebagai aplikasi program unggulan yang berpihak kepada rakyat untuk 5 tahun ke depan dan bukan hanya 2 tahun saja. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami segenap anggota dan staf fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Paskah bagi umat Kristiani yang memperingati semoga anugerah rahmat dan kasih sayang terwujud dalam damai untuk Indonesia Raya. 2. Berkaitan dengan telah terlaksananya pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengucapkan selamat dan sukses bagi berlangsungnya perayaan demokrasi yang damai dan aman sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati proses demokrasi tersebut. Dan tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu legislatif yang telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebagai pemilu yang benar-benar memberikan nilai nuansa demokrasi yang harmonis antar partai dan calon legislatif. Semoga dalam visi pemilihan presiden nanti kita juga dapat bersinergis dalam visi dan misi guna membangun Indonesia yang berani, tegas, dan mandiri demi terciptanya koalisi Indonesia Raya seperti Garuda yang dapat mengepakkan sayapnya di langit dan lautan luas serta seperti macan Asia yang mampu menunjukkan kekuatannya di darat dan mampu menunjukkan kekuatan lawan.
kami dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidato laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara reklame, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 1982, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 1991. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berikut pemandangan umum kami sampaikan dalam 5 sesi. Pertama, mengenai rancangan perda tentang organisasi perangkat daerah. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 82 tentang pembangunan sarana jaya. Kelima, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Yang pertama, pada dasarnya kunci dalam menata kelola pemerintahan daerah melalui organisasi perangkat daerah dapat berjalan secara baik dan optimal ialah menitik beratkan pada wujud kepemimpinan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya serta memiliki integritas tinggi yang diharapkan oleh masyarakat luas dan konsisten dalam melaksanakan tugas sebagai amanah masyarakat hingga tuntas masa jabatannya demi sebuah kota di mana masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang nyaman, damai, sejahtera. Kedua, dalam pemandangan umum kami menyampaikan dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah sekarang kali menjadikan pemenuhan peraturan daerah ini hanya sebagai alat tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan ini kami memberikan kritik kepada pemerintah daerah dengan seluruh organisasi perangkatnya yang belum dapat mewujudkan apa yang semestinya menjadi tuntutan pelaksanaan otonomi daerah sebagai jawaban dalam memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di yang masa akan datang. Di mana kita ketahui globalisasi, kaskade sudah semakin luas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti pada perdagangan bebas, informasi, ide-ide serta transaksi keuangan daerah yang semuanya acap kali mengusung program pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Mohon tanggapan. Ketiga, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta juga menekankan bahwa rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah merupakan suatu kewajiban untuk segera disetujui dan bukan sekedar anjuran atau kamuflase belaka. Sehingga kami, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini akan terus mengawal raperda ini untuk menjadi perda serta terus mengawal dalam pelaksanaannya demi tuntutan Jakarta yang lebih baru. Selanjutnya kami sampaikan pemandangan umum tentang penyelenggaraan reklame. 1. Terkait dengan raperda ini, kami memandang perlu terciptanya rencana tata ruang kota dan wilayah yang lebih baik, bersih dan bernilai estetika dan etika dalam memberikan daya dukung dan pada perkembangan dunia periklanan di daerah Ibu Kota Jakarta yang menjadi pusat perhatian bagi daerah lain di Indonesia Raya. Yang kedua, kami menuntut agar pemanfaatan penyelenggaraan reklame ini dapat bersifat transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemennya sebagai potensi pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Mohon tanggapan. Yang ketiga, pada Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame sedikitnya kami dari fraksi Partai Gerindra mengkritisi khususnya pada bab 4 tentang perizinan bagian ke-1 kewenangan penerbitan izin pasal 11 huruf H di mana berbunyi diselenggarakan oleh organisasi politik yang semata-mata hanya memuat nama dan gambar tokoh politik atau nama dan gambar organisasi partai politik dengan ketentuan penyelenggaraan yang dilaksanakan pada 1 Kongres garing Muktamar, garing Munas, garing Rakornas, garing Musda, garing Rakorda, garing Rakorda sesuai dengan ketentuan ADART. Yang kedua, ulang tahun organisasi politik. Yang ketiga, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk ini kami mohon penjelasan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pemandangan umum tentang Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Pada dasarnya otonomisasi masyarakat karena pengertian normatif tentang daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur,
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wajar bila otonomi daerah berarti bagaimana mendekatkan kebijakan dengan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat akan mudah ditangkap dan dikonversi oleh pembuat kebijakan menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, baik terkait dengan kebijakan anggaran maupun non-anggaran. Kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di negeri ini. Pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan secara administratif pemerintahan, tetapi juga desentralisasi kekuasaan dan pelaksanaan pembiayaan pemerintah daerah yang semuanya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun pelimpahan kewenangan administratif dan anggaran cukup besar ini memunculkan banyak permasalahan di kemudian hari. Penyebabnya sistem akuntabilitas publik yang lemah dan representasi politik yang buruk. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi menyebar ke daerah-daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. Berlandaskan pada prinsip-prinsip good dan clean government, transparansi dan akuntabilitas, kami memiliki semangat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, jangan sampai berakibat pada pembebanan terhadap masyarakat. Berbagai pungutan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan daerah selain jangan sampai berakibat membebani beban sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga jangan sampai menimbulkan efek ekonomi dan efek sosial yang berdampak negatif pada lingkungan masyarakat sehingga akan berpengaruh pada kondusivitas investasi di Provinsi DKI Jakarta. Rapat Dewan yang terhormat, mengacu pada nota penjelasan Gubernur tentang Raperda Retribusi Daerah, pembentukan Raperda tentang retribusi daerah yang lebih banyak didasarkan pada pertimbangan yuridis normatif. Padahal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan setidaknya ada 3 pertimbangan yang harus diyakini dan diperhatikan, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertama, terkait dengan Raperda Retribusi Daerah ini, Saudara Gubernur tidak menjelaskan secara detail pertimbangan sosiologis terutama terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana sebenarnya kondisi real sosial ekonomi masyarakat Jakarta saat ini? Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta sangat kondusif dan nantinya diberlakukan perda retribusi daerah ini? Apakah retribusi daerah yang nanti akan diatur dalam perda akan membebani masyarakat Jakarta atau tidak? Mohon penjelasan. Kedua, menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemohon daerah. Mohon tanggapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa. Dengan definisi ini, maka retribusi dapat dipandang sebagai hak atau kewajiban pemerintah daerah. Dipandang sebagai hak karena merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan, dipandang sebagai kewajiban karena terdapat mekanisme imbal balik secara langsung. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, masyarakat terutama para wajib retribusi sangat berharap besar agar manajemen pengelolaan retribusi mulai dari pemungutan sampai pada pemanfaatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, memberi kemanfaatan maksimal secara langsung kepada wajib retribusi, tidak terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi. Karena itu perlu adanya pembenahan sistem pengelolaan retribusi daerah. Dalam konteks ini, bagaimana upaya mendasar dan strategis dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembenahan sistem dan aparatur retribusi daerah ini? Mohon penjelasan. Salah satu persoalan cukup penting untuk diberikan perhatian dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek pajak dan retribusi daerah ini, adalah masalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pengelolaan ini, apa dan bagaimana langkah-langkah real pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menimbulkan penyimpangan atau kebocoran? Mohon penjelasan. Salah satu jenis retribusi yang ditetapkan sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009
Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, memelihara lingkungan dan memenuhi norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya kami menyampaikan pemandangan umum atas Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Saranajaya DKI Jakarta. 1. Dalam rangka penyampaian pemandangan umum ini, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memandang perlu adanya perubahan dalam pemberian modal dasar, yakni dari yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar 200 miliar rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Sebagaimana yang eksekutif maksudkan sebagai perluasan pengembangan usaha dan perekonomian daerah serta dapat membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. 2. Berkaitan dengan besaran angka penambahan modal dasar kepada perusahaan daerah pembangunan Saranajaya DKI Jakarta, dan ini kami menghimbau kepada eksekutif agar program dan pelaksanaan dapat bersifat transparan, akuntabel dan kontrol dari baik pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi perusahaan-perusahaan daerah yang lepas dari sifatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda. Mohon tanggapan. Rapat Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, penyampaian pemandangan umum tentang rancangan peraturan daerah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. 1. Dalam rangka meningkatkan peranan perusahaan daerah ini sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, sejalan dengan perkembangan tuntutan pembangunan, diperlukan perubahan modal dasar dari semula 200 miliar rupiah menjadi 2.978 miliar rupiah. Fraksi kami mengkritisi prioritas anggaran yang sangat signifikan untuk kepentingan di bidang pengelolaan air limbah. Apakah sudah tepat dengan situasi perekonomian saat ini? Untuk menggelontorkan dana kepada perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta atau PD Paljaya sebesar 3 triliun rupiah, apakah tidak ada prioritas lain untuk kepentingan warga DKI Jakarta? Mohon penjelasan. 2. Tidak hanya didasarkan kepada pencapaian target pemerintahan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang efektif, tetapi juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahannya yang terjadi selama ini mengenai banyaknya penumpukan sampah-sampah limbah yang ditempatkan sangat tidak efektif dan efisien serta mengganggu masyarakat lingkungan sekitarnya, yang tentunya juga dapat mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada eksekutif agar perubahan atas rancangan peraturan daerah ini tidak saja melihat besaran nilai angka pemberian modal dasar, tapi juga pertimbangan nilai kesehatan lingkungan bagi masyarakat Jakarta. Mohon tanggapan. Yang ketiga, berkaitan dengan itu pula, kami juga menghimbau kepada eksekutif agar program pelaksanaan dapat bersifat transparan, akuntabel dan kontrol yang baik terhadap pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk jangka panjang. Mohon tanggapan. Para pimpinan Dewan Eksekutif dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Raperda tentang rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Saranajaya, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Pada hakikatnya kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong peran serta eksekutif demi mensejahterakan masyarakat Jakarta melalui Raperda ini agar dapat dijadikan perda sehingga diimplementasikan secara tepat, efektif dan efisien, sehingga problematika yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta dapat teratasi oleh perda yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, agar solusi yang ada dapat diwujudkan bukan hanya dilakukan secara parsial sporadis, akan tetapi dilakukan dengan pendekatan sistem hukum yang bersifat konsisten, sustainable serta berkelanjutan.
Kami dari fraksi Partai Gerindra secara strategis bahwa perda ini harus dipertanggungjawabkan secara material, prosedural, serta memperhatikan nilai yuridis, nilai sosiologis, nilai filosofis dalam penyusunannya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis dan pro rakyat. Untuk itu, atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan di mana umum fraksi-fraksi ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, Jakarta 23 April 2014. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Insinyur Muhammad Sanusi ditandatangani, Sekretaris F. Andika ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Pemandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Insinyur Farel Silalahi. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, penyelenggaraan reklame, perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya, perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota DPD RI, Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Musbida Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang organisasi perangkat daerah, penyelenggaraan reklame, perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya, perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1961 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Kemudian pelaksananya diperkuat dengan TAP MPR nomor 4 MPR 2000 mengenai rekomendasi kebijaksanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan diberlakukannya PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah provinsi sebagai otonomi daerah otonomi serta PP nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Adanya regulasi tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap pemerintah daerah untuk segera menata kembali organisasi perangkatnya. Bersumber dengan penerbitan PP tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda 10 tahun 2008 sebagai tahap kedua organisasi perangkat daerah, di mana sebelumnya telah menerbitkan dan melaksanakan tahap pertama yang tertulis dalam Perda nomor 3 tahun 2001. Pelaksanaan tahapan kedua ini sejalan dengan pelaksanaannya diperlukan penataan ulang agar dapat bersinergi dan seimbang antara perangkat daerah sebagai objek Perda tersebut dan keberlangsungan reformasi birokrasi sebagai tujuannya. Selain itu, penataan organisasi perangkat daerah dirasa perlu, mengingat pemerintahan sebagai suatu organisasi yang dituntut
untuk selalu melakukan perubahan terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang secara singkat diterjemahkan sebagai perampingan organisasi dan pelayanan terpadu satu pintu juga menimbulkan masalah baru di mana banyaknya pejabat yang berkedudukan tinggi yang terkena dampaknya. Fraksi Hanura Damai Sejahtera memberikan perhatian pada penjelasan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah untuk mereduksi permasalahan tersebut. Mohon penjelasannya. Dalam pelaksanaannya Perda 10 tahun 2008 akan memberikan efek perubahan terhadap 3 dimensi kinerja, yakni dimensi struktural, dimensi fungsional, dan dimensi kultural. Penerapan dimensi kultural menjadi hal yang paling sulit untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, Fraksi Hanura Damai Sejahtera menyoroti langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja dimensi kultural. Mohon penjelasan. Sebagaimana kita ketahui, dalam era otonomi daerah saat ini setiap organisasi mendapat tantangan yang sangat kompleks. Karena itu dibutuhkan model organisasi yang ramping, yang didukung personil yang berkemampuan dan keahlian sesuai tugas pokok dan fungsi organisasinya. Dengan tantangan itu dibutuhkan adanya kebijakan mengembangkan SDM yang sesuai, sehingga setiap personil terpacu untuk berkontribusi maksimal kepada organisasinya, bukan untuk sekedar mendapatkan jabatan struktural. Dalam hal ini, langkah apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta? Mohon penjelasan. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai peran dan fungsi spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia, di antaranya sebagai pusat pemerintah dan pusat kegiatan internasional, baik di bidang ekonomi, politik, budaya maupun kegiatan lain. Kalau kondisi seperti aspek kehidupan Jakarta baik dengan stabilitas keamanan dan politik yang terkendali, maka kondisi Indonesia secara umum pun cenderung baik. Begitu pula sebaliknya. Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang timbul di Jakarta, permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kota bersifat kompleks, mendalam dan kait-mengait sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan agar Raperda tentang organisasi perangkat daerah ini dapat mengatasi hal-hal tersebut di atas. Dengan demikian, secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mampu memenuhi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien. 2. Fungsi pelayanan publik yang optimal. 3. Penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata bagi semua lapisan masyarakat. 2. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Dalam revisi terhadap rancangan peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame diharapkan tidak hanya menitik beratkan pada mekanisme perizinan saja, akan tetapi yang patut untuk diperhatikan juga terhadap pengaturan penataan reklame yang sesuai aspek estetika, etika dan kapasitas hukum secara selaras dengan situasi dan kondisi wilayah Provinsi di Jakarta. Selain itu dirasakan perlu untuk mencermati PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahaya bahan yang mengandung zat aktif berupa produk tembakau bagi masyarakat. Bertolak dari PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aktif berupa produk tembakau bagi masyarakat, menimbulkan efek baru terhadap penyelenggaraan reklame, di mana produk tembakau saat ini menjadi salah satu pasar terbesar reklame. Langkah dan kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menghadapi persoalan tersebut? Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera juga mempertanyakan langkah apa yang dilakukan Pemprov DKI dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame. Mohon penjelasan. Kuantitas reklame yang berjumlah sangat besar yang tersebar di banyak tempat membutuhkan pengawasan dan pendataan yang harus mendukung. Untuk itu sistem pendataan apa yang telah dimiliki dan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Apakah sistem tersebut berjalan dengan baik? Kendala apa yang dihadapi dalam hal pendataan? Mohon penjelasan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mendukung pemerintah provinsi untuk proaktif terhadap penambahan retribusi yang baru sebagai sumber pendapatan asli. Ini telah diberlakukan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012. PP tersebut mengatur tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing. Dalam hal ini patut disorot sejauh mana rencana penerapan PP tersebut untuk segera dilaksanakan dalam Perda DKI Jakarta.
Langkah dan saran apa saja yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk segera menerapkan PP tersebut untuk segera direalisasikan? Mohon penjelasan. 4. Rancangan peraturan tentang perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Fraksi Hanura Damai Sejahtera secara umum mendukung adanya langkah nyata Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui program perubahan modal untuk perluasan pengembangan usaha perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja yang akan diimplementasikan dalam peraturan daerah. Dalam hal ini, Perda nomor 2 tahun 1982 yang menjadi acuan dirasa perlu untuk dirumuskan peraturan yang menyangkut dalam Perda tersebut. Perubahan mendasar dalam Perda tersebut difokuskan dalam perubahan aturan modal dan SAR PD Pembangunan Sarana Jaya ditingkatkan menjadi 2 triliun rupiah di mana sebelumnya berjumlah 2 miliar rupiah. Dengan perubahan tersebut diyakini akan menunjang percepatan progres perekonomian daerah dan mendukung program pemerataan ekonomi. Dalam hal ini, langkah apa saja yang akan dilaksanakan Pemprov DKI untuk melaksanakan perubahan modal dasar tersebut? Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menekankan bagaimana strategi yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk mencegah penumpukan penanaman modal di satu lokasi yang dianggap strategis dalam rangka pemerataan ekonomi di setiap daerah, serta bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini terhadap PD Pembangunan Sarana Jaya. Mohon penjelasan. 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Peningkatan pelayanan suatu perusahaan harusnya sejalan dengan peningkatan modal yang telah dikeluarkan oleh suatu badan atau perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Dengan demikian, fraksi Hanura Damai Sejahtera mendukung adanya peningkatan modal dasar dari 200 miliar rupiah menjadi 2 triliun rupiah, dan dengan catatan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan program rencana jangka panjang dan master plan pengolahan air limbah, yaitu penuntasan pelayanan sistem perpipaan dan penambahan alat produksi sebagai bahan pertimbangan dukungan peningkatan modal dasar PD Paljaya. Namun, dalam pelaksanaan ke depan, fraksi Hanura Damai Sejahtera juga menuntut adanya peningkatan pelayanan serta pengawasan dalam pelaksanaan program-program jangka panjang PD Paljaya. Dalam hal ini juga patut dipertanyakan rencana alokasi penggunaan dana modal dasar PD Paljaya, serta peningkatan pelayanan seperti apa yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program tersebut. Mohon penjelasan. Pada kesempatan ini, fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mengetahui sejauh mana kerjasama antara PD PAL dengan badan usaha milik daerah Kota Gisen yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013 bertempat di kantor Wali Kota Gisen. Mohon penjelasan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, kiranya kemitraan yang baik selama ini antara Dewan dengan Eksekutif dapat terus terjalin secara lebih intensif dan profesional dalam upaya kita bersama melaksanakan pembangunan Jakarta dan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan kemitraan tersebut, kami yakin berbagai program dan kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan mampu membuahkan hasil optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Jakarta. Kami yakin pada tahun-tahun mendatang akan semakin baik dan berkualitas. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera. Atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti pemandangan umum ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 April 2014. Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi di Jakarta. Ketua Fahmi Zulfikar HSH ditandatangani, Sekretaris Elizabeth Istriana MSE ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera. Pemandangan umum yang ketiga dari fraksi PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudari Banda Hamidah Esa MKN. Kami persilakan. Umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi peringkat daerah penyelenggaraan reklame
perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya, perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang PD Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami untuk mengucapkan selamat kepada seluruh warga DKI Jakarta dan aparat keamanan atas partisipasi aktif turut serta menjaga stabilitas keamanan di Ibu Kota pada pelaksanaan pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 yang berlangsung dalam suasana damai dan aman. Adapun masalah-masalah yang terjadi pasca pemilu legislatif ini hendaknya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati atau melalui jalur hukum. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Beberapa indikator ekonomi yang kami soroti dan perlu perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2013 sebesar 6,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,54%. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari 4,52% di tahun 2012 menjadi 8% pada tahun 2013. Walaupun hal ini dipicu oleh kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013, seharusnya tingkat inflasi dapat lebih ditekan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami meminta penjelasan dan tanggapan terkait 5 raperda yang mana salah satunya merupakan inisiatif DPRD DKI. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Pada rancangan peraturan ini digunakan konsep pengintegrasian seluruh kegiatan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa beberapa SKPD perlu ditata ulang. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, yang kedua adalah raperda tentang penyelenggaraan reklame yang merupakan inisiatif Dewan. Salah satunya adalah penghapusan pungutan-pungutan yang berpotensi membuat mahalnya biaya dalam penyelenggaraan reklame. Fraksi PAN dan PKB berpandangan bahwa banyaknya item retribusi ini harus tersosialisasi secara masif kepada masyarakat agar ketidaktahuan masyarakat tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula tarif retribusi masing-masing item harus terpampang jelas di kantor-kantor pemerintah yang memungut retribusi. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, keempat mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Perubahan perda ini adalah pada penambahan modal dasar dari semula 200 miliar menjadi 2 triliun. Fraksi PAN PKB memandang bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham harus melakukan evaluasi terlebih dahulu secara mendalam sehingga dana masyarakat sebesar 2 triliun tersebut dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kelima, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah atau PD PAL DKI Jakarta. Perubahan atas peraturan daerah ini menyangkut beberapa hal, antara lain modal dasar PD PAL Jaya dari semula 200 miliar menjadi 2,978 triliun. Penambahan modal ini merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk melaksanakan rencana jangka panjang dalam mendukung program pemerintah Provinsi DKI dalam melayani lebih banyak lagi masyarakat DKI Jakarta dalam sistem pengelolaan air limbah. Selain itu, PD PAL Jaya juga mempunyai jenis layanan yang lebih banyak dan beragam. Fraksi PAN PKB memandang baik master plan pengelolaan air limbah yang tergambar dalam raperda ini
Namun demikian juga harus diatur jangka waktu pencairannya karena menyangkut anggaran yang sangat besar. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 5 rancangan peraturan daerah di atas. Dan akhirnya kepada saudara pimpinan rapat, saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran dalam mendengarkan PU ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PAN PKB DPRD DKI Jakarta, Ketua Hidayat Air Yasin, Sekretaris Hasbi Allah Ilyas. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB. Pemandangan umum yang keempat dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Saudari Haja Nenek Hasanah SE-SIP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang organisasi perangkat daerah, Raperda tentang penyelenggaraan reklame, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengolahan air limbah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat, Wakil Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda-raperda sebagai tersebut di atas. Saudara pimpinan rapat dan peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini yang berbahagia ini, kami fraksi Partai Demokrat ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif, kreativitas dan kerja keras jajaran Pemprov DKI Jakarta, segenap pimpinan DPRD DKI Jakarta, Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta, segenap pimpinan komisi dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah optimal merumuskan, merancang, menyusun dan membuat kelima draft rancangan revisi peraturan daerah tersebut di atas. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan di Kota Jakarta ini sesuai dengan kaidah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan sesuai dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan, maka kedua raperda dan 3 revisi perda tersebut perlu diputuskan demi kelancaran pembangunan maupun upaya reformasi birokrasi. Sebagai langkah lanjut dalam reformasi birokrasi, raperda tentang organisasi perangkat daerah sudah sepatutnya untuk diterbitkan sesuai pengganti Perda nomor 10 tahun 2008 agar dapat menyesuaikan kondisi yang nyata sekarang ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dari fraksi dan Partai Demokrat dari rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Di antaranya, 1. Fraksi Partai Demokrat meminta eksekutif untuk menindaklanjuti perangkat daerah yang tidak mampu menyerap dana APBD dengan baik karena berpengaruh terhadap pembangunan DKI Jakarta. Mohon tanggapan. 2. Dalam rangka kedua, dalam bagian kedua halaman 25, Sekretariat DPRD pasal 39 ayat 3 perlu ditinjau kembali redaksionalnya mengingat asisten pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan
administrasi DPRD juga memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi DPRD yang merupakan tugas pokok Sekretariat DPRD. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, para peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, seperti diketahui bersama, pro kontra tentang peraturan penyelenggara reklame di Jakarta terjadi sudah cukup lama, yang disebabkan tidak adanya kepastian waktu perizinan reklame, tumpang tindihnya overlapping perjanjian yang tidak terintegrasi sehingga membingungkan dan membebankan pihak pengusaha serta nilai strategi reklame yang masih belum ditumpang maupun ditunjang dengan dasar hukum yang pasti. Fraksi Partai Demokrat melalui pemandangan ini akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Badan Legislasi Daerah Jakarta yang sangat jeli dalam melihat peluang dan potensi pajak reklame Jakarta, baik indoor, LD, Videotron, dan sebagainya. Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu potensi ekonomi yang mampu menyerap pendapatan pajak daerah dan sangat tinggi nilai manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta, sehingga perlu diatur secara lugas dan tegas tanpa meniadakan aspek keselamatan masyarakat, estetika tata ruang dan wilayah, serta keuntungan pertumbuhan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Berikutnya, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus utama terkait dengan penyelenggaraan reklame, yaitu 1. Dalam draft yang kami terima, bab 4, penyelenggara reklame, pasal 6 ayat 2, Detum A2, perlu diperjelas kembali mengingat jenis reklame yang termaktub dalam draft Raperda tersebut sangat beragam. Bagaimana jika pemilik reklame adalah perorangan yang ruang usahanya tergolong kecil, dan apakah mungkin pemilik reklame yang ruang usahanya kecil itu mampu membayar klausul yang termaktub dalam pasal 6 ayat 2 huruf A2? Mohon penjelasan. 2. Dalam klausul yang tertuang di pasal 7 ayat 1 huruf A ayat 2 tidak sesuai dengan semangat penyelenggara reklame yang transparan dan akuntabel di Jakarta, karena secara langsung dapat ditafsirkan menimbulkan kesan adanya rencana monopoli penyelenggaraan reklame yang dapat diduga kuat berdasarkan kedekatan penyelenggara reklame dengan pengusaha atau dan sebagainya. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan penyelenggara reklame produk apa yang bisa mendapat fasilitas negara secara luas dan unlimited tersebut. Mohon penjelasan. 3. Korelasi antara klausul yang termaktub dalam pasal 28 ayat 1 dengan klausul yang termaktub dalam pasal 26 ayat 3. Mohon tanggapan. 4. Perlu dilakukannya perbaikan redaksional yang tertuang dalam pasal 8 huruf A bagian ketiga, syarat dan tata cara kerjasama, pasal 31 ayat 1, ayat 3, pasal 32 ayat 1 maupun pasal 36 ayat 1 agar tidak membingungkan dan membias artikulasinya. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi Partai Demokrat mencoba mencermati draft revisi Perda nomor 3 tahun 2012 mengenai retribusi daerah. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan potensi ekonomi yang perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Pertumbuhan dan peningkatan pendapatan dari sektor retribusi daerah masih perlu dilakukan penyesuaian mengingat pertumbuhan ekonomi dan tingginya perkembangan bisnis serta kebutuhan masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya penyempurnaan peraturan daerah mengenai retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Memperhatikan sekaligus mencermati muatan materi yang tertuang dalam draft Raperda tersebut, fraksi Demokrat menilai dan berpandangan bahwa 1. Pada pasal 56 ayat 17 sebaiknya mempertajam mengenai objek pajak retribusi pengendalian lalu lintas termasuk sepeda motor yang bersifat komersial seperti ojek. Mohon tanggapan. 2. Pengenaan retribusi IMTA sudah dapat dilakukan agar dapat melindungi tenaga kerja
dalam negeri, sehingga pasal 61 ayat 8 harus lebih dipertajam dan dipertegas redaksionalnya menjadi objek retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah kerja asing yang bukan bekerja atau dipekerjakan di instansi pemerintah, kantor perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan negara pemerintahan. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, para peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, perusahaan daerah pembangunan Saranajaya adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti, yang tujuan utamanya berperan aktif dalam perekonomian kota dalam bisnis real estate dan properti dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentaskan kemiskinan. Melihat tren pembangunan properti di Jakarta, maka fraksi Partai Demokrat sangat mendukung PD Saranajaya untuk menjadi price leader dalam menentukan harga terendah maupun harga tertinggi dari penetapan harga-harga properti di DKI Jakarta. Dengan demikian, peran swasta dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan properti yang tidak mudah terjadi fluktuasi harga, di mana ada pihak-pihak tertentu yang dapat mempermainkan harga. Antara lain adalah harga tanah. Berdasarkan uraian di atas, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh penambahan modal kepada PT Saranajaya, namun perlu diadakan optimalisasi terhadap sumber daya manusia dalam bidang manajerial serta kemampuan marketing yang didukung oleh perencanaan yang handal. Mohon tanggapan. 2. Perusahaan daerah, maka PD Saranajaya dituntut untuk meningkatkan kompetitifnya di bidang properti yang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Mohon tanggapan. 3. Sebagai perusahaan daerah dengan penambahan modal dasar, maka sangat diharapkan PD Saranajaya mampu meningkatkan kutub-kutub pertumbuhan baru yang pada akhirnya dapat menciptakan gerakan pertumbuhan atas daerah sekitarnya yang pada akhirnya alur perjalanan dari konsumen dan produsen serta pekerja ke tempat-tempat tertentu dapat diahlikan dan mampu memberikan sumbangsi terhadap penanggulangan kemacetan. Mohon tanggapan. 4. Fraksi Partai Demokrat melihat PD Saranajaya adalah salah satu perusahaan yang besar. Diharapkan perusahaan tersebut bisa melebarkan sayapnya dengan kemampuan bersinergi menjemput bola ke daerah penyangga DKI Jakarta di bidang properti agar mampu merambah laba yang maksimal sehingga perusahaan tersebut bisa berdikari dan mandiri. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat para peserta dan hadirin yang kami hormati, demikian pesatnya laju perkembangan penduduk dan industrial di DKI Jakarta telah mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Pada dasarnya pemukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk serta banyak air limbah domestik maupun industri yang langsung dibuang ke badan air tanpa proses pengolahan telah menyebabkan pencemaran sungai dan air tanah dangkal di sebagian daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu perlu dibangun suatu kawasan pengelolaan air limbah, terutama air limbah domestik yang sangat besar volumenya di DKI Jakarta ke badan-badan sungai. Mencermati kondisi ini, PT Paljaya dengan keterbatasan yang dimiliki dituntut untuk dapat menjawab persoalan tersebut. Namun, agar dapat mempermudah langkah Pemprov DKI Jakarta melalui instansi terkait, kami dari fraksi Partai Demokrat menilai bahwa Perda Nomor 10 Tahun 1991 mampu menjawab tantangan maupun persoalan air limbah yang ada di Jakarta. Fraksi Partai Demokrat juga menilai bahwa untuk mengatasi persoalan pengolahan air limbah ini perlu ditopang dengan pendanaan yang kuat, karena sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi yang baku pastinya memerlukan dana yang cukup besar.
mendalami persoalan yang dialami PD Paljaya dalam mengolah air limbah, maka beberapa hal perlu dicermati. 1. Dengan tingkat kepadat penduduk dan pemukiman DKI Jakarta yang sangat tinggi, solusi apa yang tepat untuk mengatasi persoalan pencemaran air limbah domestik yang sangat besar setiap harinya? Lalu, bagaimana permasalahan air limbah industri di Jakarta? Mohon penjelasan. 2. Fraksi Demokrat menyetujui perubahan modal dasar PD Paljaya agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mengolah air limbah Jakarta sebagai perubahan yang tertuang dalam draft revisi Perda nomor 10 tahun 1991 pada ketentuan pasal 1, 5, dan 9. Fraksi Demokrat sependapat untuk dilakukan perubahan. Saudara pimpinan, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan usulan, saran, kritikan maupun informasi yang kami sampaikan dapat menjadi stimulus sekaligus memotivasi upaya optimal pihak eksekutif dalam menjalankan program-program pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Atas perhatian dan kesabar pimpinan rapat, peserta rapat maupun hadirin sekalian yang saya hormati, yang telah mengikuti pandangan umum ini dengan baik dari awal sampai akhir, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, perkenankanlah kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan inahnya pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 April 2014. Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta. Ketua Joni Wenas Poli SEME. Sekretaris Dr. Haja Nabatul Faiza SHM ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat. Pemenangan umum yang kelima dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Haji Nasrul. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Saranajaya, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang PD Pengolahan Air Limbah, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Nasrullah ME. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang PD Pembangunan Saranajaya,
dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang PD pengelolaan air limbah. Kita bersyukur bahwa pemilu legislatif di Jakarta telah berjalan lancar meskipun dengan kekurangan di sana sini. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada saudara gubernur yang pada akhirnya menyampaikan usulan penataan kembali organisasi pemerintah daerah melalui rancangan Perda tentang organisasi perangkat daerah. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat perubahan lingkungan organisasi di eksternal dan adanya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat, efisien, dan tepat sasaran. Rancangan Perda tentang organisasi perangkat daerah juga diperlukan mengingat adanya SKPD dan UKPD baru yang terbentuk namun belum tercantum dalam Perda nomor 10 tahun 2008. Fraksi PKS juga mendukung untuk dilakukannya pengintegrasian secara proporsional antara jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang dilakukan pada eselon 3 dan eselon 4 melalui penataan jumlah unit pelaksanaan teknis badan atau dinas. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping struktur namun kaya fungsi. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana kebijakan seleksi pegawai atau pejabat akan dilakukan untuk penempatan posisi terkait dengan pengintegrasian tersebut. Sejauh mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan jabatan fungsional yang merupakan pengintegrasian dari jabatan struktural. Mohon penjelasan. Fraksi PKS juga mempertanyakan di mana posisi tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau yang disingkat dengan TGUPP yang ditempati oleh para mantan kepala dinas berdasarkan keputusan gubernur dalam struktur organisasi perangkat daerah. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah PDPAL, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung dilakukannya perubahan atas Perda pembentukan PDPAL sebagai implikasi dari pasal 58 Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Perubahan Perda juga diperlukan terkait dengan adanya penambahan modal dasar perusahaan yang berasal dari rencana penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara langsung maupun yang berasal dari pinjaman JICA (JICA) serta hibah peralatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan adanya selesainya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Waduk Setiabudi yang baru. Fraksi PKS mengingatkan agar perubahan ini juga diikuti dengan perbaikan tata kelola perusahaan. Meskipun masih berstatus perusahaan daerah, namun PDPAL perlu sudah mulai mengarah pada tata kelola perusahaan yang mengacu pada prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan. Mohon penjelasan. Penambahan pelayanan pada perluasan areal pelayanan yang akan dilakukan oleh PDPAL berimplikasi juga pada kerjasama yang akan dilakukan oleh PDPAL dengan pihak lain. Kerjasama ini dilakukan dalam konteks pelayanan maupun kerjasama bisnis dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bagaimana rancangan Perda tentang PDPAL tersebut sudah mengakomodasi pengaturan tentang kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan, mengingat status perusahaan yang belum menjadi perseroan terbatas dan masih berbentuk perusahaan daerah. Jangan sampai tidak adanya pengaturan tentang kerjasama perusahaan dengan pihak lain ini akan menghambat pengembangan perusahaan yang disiapkan untuk mengelola modal dasar yang cukup besar. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi PKS menyambut baik pengajuan rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 1982
tentang PD Pembangunan Saranajaya. Penyertaan modal yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 membuat modal dasar perusahaan hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga penambahan modal yang akan diberikan melalui penyertaan modal pemerintah pada tahun ini maupun tahun berikutnya mengharuskan adanya perubahan dasar hukum perusahaan untuk mengubah modal dasar perusahaan. Penambahan modal dasar mencapai angka yang cukup besar, yaitu 2 triliun. Dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan pengembangan bisnis dan perluasan usaha khususnya dalam bidang properti. Hal ini tentu harus didukung oleh kemampuan manajemen dalam menangkap peluang bisnis di sektor properti dan persaingan yang ketat di bisnis properti ini. Fraksi PKS juga menyarankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membuat pembagian dan pemilihan fokus bisnis yang tepat antara PD Pembangunan Saranajaya dengan PT Jakarta Propertindo. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan rancangan Perda tentang penyelenggaraan reklame, pada prinsipnya fraksi PKS sangat mendukung upaya penataan reklame di Jakarta agar lebih sesuai dengan penataan ruang, keindahan kota dan estetika kawasan, sehingga Jakarta tidak menjadi balantara reklame yang hanya mengejar pendapatan daerah dan mengabaikan estetika dan keindahan kota, bahkan merusak infrastruktur yang ada. Fraksi PKS juga sangat mendukung pengawasan dan penertiban atas konten reklame yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa, mendukung kampanye kesehatan dan lingkungan, dan tidak memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat. Penyelenggaraan reklame juga harus dikelola secara akuntabel dan transparan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Fraksi PKS juga mendukung pemberian kompensasi dalam penyelenggaraan reklame, baik pihak swasta dan masyarakat yang berpartisipasi pada sektor transportasi dan pembangunan sarana publik. Namun, bentuk kompensasi reklame yang diberikan harus jelas, serta mekanisme perhitungan kompensasi harus seimbang dengan kontribusi yang diberikan. Jangan sampai kompensasi tersebut merugikan penerimaan daerah dari potensi penerimaan pajak reklame yang seharusnya bisa diperoleh. Mohon penjelasan. Upaya penyederhanaan proses perizinan penyelenggaraan reklame jangan sampai mengabaikan aspek kontrol dan pengawasan atas keberadaan reklame serta berbenturan dengan peraturan perundangan pada bidang lain. Penyelenggaraan reklame yang didorong ke arah penyelenggaraan reklame dalam bentuk elektronik seperti Megatron, Videotron, LED menuntut penyelenggara harus memiliki pengetahuan dan perizinan jaringan tertutup dan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran TV kabel, sehingga penyelenggaraan reklame yang dikelola secara langsung harus memastikan bahwa penyelenggara memiliki perizinan tersebut, sementara pengelolaan izin jaringan tertutup dan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran TV kabel masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, meskipun sudah ada pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan, namun kenyataannya pengelolaan perizinan masih belum dilaksanakan secara terpadu, termasuk perizinan untuk reklame. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, terhadap peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, kami sangat mendukung. Perubahan ini diperlukan mengingat beberapa jenis retribusi perlu ditinjau kembali keberadaannya maupun mekanisme pemungutannya. Perubahan juga diperlukan untuk mengantisipasi penerapan electronic road pricing di beberapa jalan utama di Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Penerapan electronic road pricing membutuhkan payung hukum yang jelas atas pemungutan biaya yang dikenakan. Fraksi PKS juga meminta agar dalam pengelolaan retribusi lebih mengutamakan aspek pelayanannya daripada upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Pungutan retribusi kepada masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan atas jasa retribusi yang dibayarkan. Sehingga dalam rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 ini harus memperhatikan benar-benar jenis retribusi apa saja yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang layak kepada masyarakat. Sehingga retribusi yang tidak diimbangi dengan pemberian pelayanan yang baik perlu untuk dihapuskan atau diturunkan besarannya. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pemenangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap 5 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini dapat diperhatikan dan menjadi acuan dan masukan untuk perbaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 April 2014, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Ahmad Jairofi LC ditandatangani, Sekretaris Haja Rifqa Apriani SPDI ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemenangan umum yang ke-6 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh Saudara Haji Bimo Pastoro SIP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Saranajaya. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah. 3. Revisi peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. 4. Revisi peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah. 5. Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi daerah, disampaikan oleh Bimo Pastoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Merdeka! Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berbagai nikmatnya yang telah dan sedang kita rasakan, antara lain nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di forum ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta berkenaan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 5 rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah disampaikan di buka tadi. Yang terhormat pimpinan rapat, Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan. Mohon izin pimpin rapat, kami akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap 5 raperda dengan urutan sebagai berikut yang tadi telah disebutkan. Diawali dengan ucapan terima kasih kepada pemrakarsa pengajuan 5 raperda Provinsi DKI Jakarta. 1 di antaranya 5 itu adalah prakarsa DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berjalan seiring dan sejalan dalam menegakkan maupun menjalankan peraturan perundang-undangan di Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kota NKRI. Kami fraksi PD Perjuangan menyambut baik
diajukannya 5 raperda tersebut dan siap ikut membahas sesuai mekanisme dan atau tahapan-tahapannya sehingga selesai dan disepakati bersama antara eksekutif daerah dan legislatif daerah sebelum berakhirnya masa bakti para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan berikut ini adalah: yang pertama, terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Saranajaya, bahwa perusahaan daerah ini setidaknya sudah berusia 32 tahun lebih dengan modal dasar sebesar 200 miliar rupiah yang telah disetor sebesar 106.770.836 rupiah. Dan pada tahun ini 2014 direncanakan ada PMP daerah sebesar 100 miliar rupiah. Sehubungan dengan perubahan kedua Perda nomor 2 tahun 1982, modal dasar perusahaan ini akan menjadi sebesar 2 triliun dengan maksud untuk perluasan pengembangan usaha dalam bidang properti yang akan meningkat pesat dengan menyerap tenaga kerja yang berjumlah banyak dan untuk mendukung realisasi proyek-proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa angan-angan tersebut sangat baik, tetapi belum didukung dengan transparansi program perusahaan, baik program jangka pendek, menengah maupun panjang. Berikut perkiraan kontribusi perusahaan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, kontribusi perusahaan ini terhadap PAD sebelum tahun ini kami anggap masih belum memadai apabila diukur dari peluang adanya kegiatan pembangunan daerah yang didanai dari APBD yang semestinya dapat dikerjakan oleh PD Pembangunan Saranajaya. Memperhatikan kondisi dan angan perusahaan seperti tersebut di atas, fraksi PDI Perjuangan perlu penjelasan tentang hal-hal seperti berikut yang kami tidak bacakan satu-satu terlampir. Kedua, pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah. Pada dasarnya, fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi terhadap niat baik pihak eksekutif daerah untuk melakukan perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah tersebut. Mengingat pesatnya pertumbuhan dan atau pengembangan pembangunan yang menghasilkan limbah, dalam hal ini limbah air maupun limbah lumpur cair yang terus berkembang sesuai dengan bertambahnya jumlah manusia di Jakarta, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir limbah kotor. Apabila PD Jaya tidak mampu membuktikan misinya, antara lain sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 ayat 4 Raperda perubahan dengan modal dasar diperhitungkan sebesar 2.978 miliar rupiah. Selanjutnya mohon penjelasan, mohon klarifikasi dan mohon tanggapan terlampir. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, para undangan, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati. Berikut ini pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang ketiga terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan mendukung prakarsa DPRD dalam bentuk penyajian rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan reklame, revisi dan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tambahan bagi kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame yang terbit setelah Perda Nomor 7 Tahun 2008 diundangkan.
Fraksi PD Perjuangan ingin adanya pembuktian bahwa ketika nanti raperda ini disepakati menjadi perda, benar-benar berdampak positif bagi para pihak yang bukan hanya sebagai penyelenggara reklame karena diharuskan nilai sewa reklame, tetapi juga bagi masyarakat akan merasa aman serta tata ruang kota Jakarta beraturan dengan arsitektur kota tanpa menjamurnya konstruksi besar dan tinggi dari penyerahan reklame setelah secara bertahap beralih ke reklame Megatron. Sehubungan dengan dukungan yang akan terbit peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame, hasil revisi Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2004 dan keinginan dampak positifnya, maka penyelenggara reklame harus benar-benar mematuhi peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang rancangan tata ruang wilayah 2030 berikut peraturan gubernur tentang pelaksanaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dari aparat daerah harus dilakukan secara terus-menerus dan tetap taat aturan. Berikut ini tanggapan fraksi terhadap beberapa pasal di dalam Raperda tentang penyelenggaraan reklame itu. Yang pertama, pasal 2 dan pasal 3 tentang maksud dan tujuan Raperda ini sudah sejalan dengan Perda nomor 7 tahun 2004. Namun kami perlu penjelasan tentang revisi asas, keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, kepatuhan, dan kepastian hukum berkaitan dengan Raperda dimaksud. Nomor 2 dan seterusnya mohon tanggapan dan mohon ditinjau kembali terlampir. Yang terhormat pimpin rapat, wakil gubernur dan hadirin yang kami hormati. Berikut ini pandangan fraksi PDI Perjuangan yang keempat terhadap Raperda tentang organisasi perangkat daerah. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik atas pengajuan dan penyajian Raperda dimaksud. Juga merupakan kelanjutan penataan dan pengaturan sebagaimana tertuang di dalam Perda nomor 10 tahun 2008. Raperda yang akan kita bahas lebih lanjut merupakan keharusan dan kebutuhan, mengingat telah diundangkannya 9 peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berpengaruh langsung terhadap organisasi perangkat daerah. Dan setidaknya ada 2 peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, Raperda ini mencerminkan sangat reformasi birokrasi yang visioner, reaksioner, dan dinamis sehingga mampu membingkai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang telah disempurnakan menjadi kesepakatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2013-2017. Jika demikian, kami dapat memaklumi penyajian Raperda yang lebih ramping dan fleksibel jika dibanding dengan Perda nomor 10 tahun 2008. Selanjutnya, sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 3 huruf I dan huruf J, bahwa RSUD dan RSKD adalah lembaga teknis daerah yang diawasi, dipantau, dikendalikan, dibina, dan dievaluasi pelayanannya oleh atau menjadi fungsi dinas kesehatan yang di dalamnya ada suku dinas dan puskesmas yang pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur melalui peraturan gubernur. Mohon izin pimpinan rapat, kami masuk ke hal yang bersifat teknis, tetapi ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Kami mohon penjelasan tentang tata hubungan kerja dinas kesehatan, suku dinas, dan puskesmas, kaitannya dengan misi gubernur dalam hal ini tentang layanan KJS yang belum terselesaikan dan mohon segera diproses hingga selesai. Untuk hal tersebut kami ucapkan terima kasih kepada instansi yang terkait. Yang terhormat pimpinan rapat, wakil gubernur, dan hadirin yang kami hormati. Kami lanjutkan penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang kelima, yaitu terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik pengajuan Raperda tentang perubahan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2012 atas prakarsa Gubernur. Mengingat perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Berkaitan dengan perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 tersebut, setidaknya ada 19 perubahan yang termasuk di dalamnya ada penghapusan dan penambahan pasal-pasal. Itulah yang tercipta di dalam reformasi hukum dan perundang-undangan yang berjalan dinamis. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas layanan aparat daerah yang semakin baik. Dibuktikan dengan sambutan masyarakat sebagai pengguna layanan dengan kepatuhan membayar retribusi daerah. Dan masyarakat akan lebih patuh lagi membayar retribusi daerah ketika lampiran Raperda atau perda yang berupa tarif retribusi daerah disebarluaskan secara umum. Dan ketika membayar retribusi diberikan tanda bukti penerimaan yang sah kepada si pembayar retribusi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan Raperda berikut ini, ada beberapa catatan sebagai bahan bahasan baik oleh eksekutif daerah maupun legislatif daerah melalui alat-alat kelengkapan dewan. Catatan yang dimaksud mohon penjelasan dan mohon tanggapan terlampir. Demikian pandangan, tanggapan, dan usulan kami berkaitan dengan kelima Raperda tersebut. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan eksekutif daerah yang akan kita dengar kemudian. Yang terhormat pimpinan rapat gubernur, wakil gubernur, dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kami mengakhiri penyampaian pandangan umum ini, izinkanlah kami fraksi partai dan keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat mengikuti ujian nasional tahun 2014 kepada segenap peserta didik. Semoga lulus semua dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepada penyelenggara pendidikan, para pendidik, dan orang tua peserta didik, kami menyampaikan ucapan selamat. Ucapan terima kasih atas hasil karyanya demi anak-anak bangsa ke depan menuju Indonesia hebat dan lebih baik di kemudian hari. Demikian, kiranya berkenan maklum atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Bagi para pihak, terima kasih atas perhatian hadirin. Semoga pembahasan selanjutnya terhadap 5 Raperda yang dimaksud berjalan lancar hingga kesepakatan bersama tepat waktu dan sesuai jadwal. Jakarta, 23 April 2014. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua HE Syahrial tanda tangan, Sekretaris Bimo Hastoro tanda tangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum yang ketujuh dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Saudara Rudin Akbar Lubis SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 1. Raperda tentang organisasi perangkat daerah. 2. Raperda tentang penyelenggaraan reklame. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 4. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2
tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, dan kelima, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Disampaikan oleh kami, Rutin Akbar Lubis, SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur dan para pejabat eksekutif. 3. Saudara anggota DPRD atau DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta. 4. Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan kelima, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pembenahan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD DKI Jakarta terhadap 2 raperda, yaitu raperda tentang organisasi perangkat daerah dan raperda tentang penyelenggara reklame, serta 3 raperda perubahan, yaitu Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2012, Raperda perubahan Perda nomor 2 tahun 1992, dan perubahan Raperda nomor 10 tahun 1991. Sebelum memasuki penyampaian pembenahan umum ini, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh pimpinan KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta serta jajarannya yang telah sukses melaksanakan pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2015 yang lalu. Selanjutnya, suasana aman, damai, nyaman yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta. Hal ini berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri, tokoh masyarakat, para pimpinan kader partai politik, ormas, insan pers, dan tentunya warga DKI Jakarta. Selanjutnya, kami di sini sudah menyampaikan secara tertulis tanggapan-tanggapan maupun permohonan penjelasan kepada pihak eksekutif atas 5 rancangan peraturan daerah yang telah kami sebutkan tadi. Dan selanjutnya, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa salah satu upaya membangun good governance harus didukung oleh kejelasan aturan yang ada. Untuk itu, karena kami sudah menyampaikannya dalam bentuk tertulis, kami mohon melalui Saudara Wakil Gubernur agar walaupun tidak kami uraikan satu persatu hingga selesai, namun kami minta apa yang kami catat di sini untuk ditanggapi dan dijawab. Demikian kira-kira, karena ini sudah tertulis. Akhir kata, nasrul minallah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 April 2015, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua ditandatangani Saudara HM Asraf Ali, BACSH, Sekretaris Rutin Akbar Lubis, SHMH. Sekian. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Pembenahan umum yang terakhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang akan disampaikan oleh Saudara Beli Bila Salam. Kami persilakan. Pembenahan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 1.
Raperda tentang organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Raperda tentang penyelenggaraan reklame. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 4. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan sarana jaya DKI Jakarta. 5. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara anggota DPR RI dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota Musbida dan pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selawat teriri salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tauladan yang telah memberikan pedoman untuk kesejahteraan dan rahmat bagi umat manusia seluruh sekalian. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada bagian awal penyampaian pandangan umum fraksi ini, fraksi P3 menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah sebagai perubahan Perda nomor 10 tahun 2008 yang sudah memasuki tahun ke-6. Seiring dengan perkembangan DKI Jakarta Perda nomor 10 tahun 2008 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem birokrasi yang menuntut birokrasi modern. Rancangan Perda tentang organisasi perangkat daerah yang terdiri dari 12 bab dan 211 pasal, menurut hemat fraksi P3 secara substansi sesungguhnya tidak mengalami banyak perubahan. Perubahan hanya terjadi pada nomenklatur dinas sebagai salah satu level dalam struktur organisasi perangkat daerah. Dalam rancangan Perda ini terdapat 2 dinas yang hilang, 3 dinas yang baru, dan 3 dinas yang tugasnya diperluas. 2 dinas yang nomenklaturnya hilang adalah Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Kedua dinas ini sepertinya dijadikan satu dengan nama Dinas Penataan Kota. Sedangkan 2 dinas yang baru adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Air. Sementara dinas yang tugasnya diperluas adalah Dinas Kebakaran menjadi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kelautan dan Pertanian ditambah menjadi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sedangkan Dinas Perhubungan ditambah menjadi Dinas Perhubungan dan Transportasi. Begitu juga dengan nomenklatur lembaga teknis daerah, ada yang mengalami perubahan secara struktur organisasi perangkat daerah. Dengan rencana menghilangkan beberapa nomenklatur dinas dan lembaga teknis serta mengadakan dinas dan lembaga teknis baru, apakah secara fundamental dapat menciptakan atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi? Fraksi P3 mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagai suatu pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sudah seharusnya menampilkan wajah sebagai lembaga pemerintahan yang modern. Karakteristik lembaga pemerintahan modern paling tidak memiliki karakter inovatif, integratif, dan flexibility. Apalagi ketika DKI Jakarta disebut sebagai suatu kota dengan konsep metropolitan, di mana struktur pemerintahan yang bersifat metropolitan dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelayanan perkotaan. Bila dikaji lebih jauh, fraksi P3 belum menemukan pasal yang dapat mencerminkan konsep reformasi birokrasi dalam rancangan Perda tentang organisasi perangkat daerah ini. Justru yang terdapat adalah pergeseran dan penambahan peran dan fungsi dari struktur organisasi perangkat daerah saja. Tidak tercermin sebuah perangkat organisasi daerah yang fleksibel dan terintegrasi. Fraksi P3 mengkhawatirkan perubahan Perda nomor 10 tahun 2008 ini hanya akan menambah beban birokrasi dan APBD saja,
Atas pendapat ini fraksi P3 mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya bagian kedua adalah pandangan umum fraksi P3 terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan reklame. Sebagaimana yang Saudara Gubernur sampaikan bahwa rancangan perda ini adalah inisiatif Dewan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pandangan umum fraksi P3 hanya ingin menegaskan kembali bahwa rancangan perda tentang penyelenggaraan reklame adalah revisi dari Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Revisi ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama, terjadinya ketidakteraturan pola persebaran perletakan reklame sehingga bukan saja merusak estetika dan keserasian bangunan, tapi juga sudah merusak lingkungan dan rencana kota. Kedua, perlunya penertiban terhadap penyelenggaraan reklame, terutama pada badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan reklame. Ketiga, memberikan proteksi kepada masyarakat atas resiko yang terjadi dari akibat adanya permasalahan peralatan, sarana dan prasarana reklame. Keempat, kurang optimalnya kontribusi yang dihasilkan dari pajak reklame yang diterima APBD. Oleh karena itu, fraksi P3 berharap dengan adanya perda tentang penyelenggaraan reklame ini bukan saja dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak reklame, akan tetapi diharapkan juga lebih dapat berperan dalam penciptaan lingkungan kota yang tertib, estetik, dan ramah lingkungan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, kemudian bagian yang ketiga adalah pemandangan umum fraksi P3 terhadap rancangan perda tentang retribusi daerah. Rancangan perda ini juga merupakan revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Bagi fraksi P3, pembahasan rancangan perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah ini sangat penting, mengingat selama ini penerimaan PAD yang berasal dari retribusi daerah dari tahun ke tahun belum begitu optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada sesungguhnya. Hal ini dikarenakan masih banyak objek atau fasilitas yang berdampak pada pemberian pelayanan dan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang pribadi atau badan yang belum menjadi objek retribusi sebagai sasaran ekstensifikasi retribusi. Ironisnya, alih-alih melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD, justru ada kebijakan eksekutif yang melalui instruksi gubernur yang menghapus beberapa retribusi daerah. Fraksi P3 dan kita semua mungkin masih ingat ketika Saudara Gubernur menginstruksikan agar retribusi terminal penumpang bis untuk dihapuskan, terutama bagi bis kecil dan sedang. Melihat situasi dan kondisi ini, fraksi P3 menilai rancangan perda ini kemungkinan tidak akan efektif bagi upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah. Apalagi bila rancangan perda ini hanya sekedar mengakomodir retribusi perpanjangan izin, mempekerjakan tenaga kerja asing yang secara kuantitas masih relatif kecil. Terhadap pendapat ini, fraksi P3 mohon tanggapan. Saudara dan pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selain itu dalam rancangan perda ini, fraksi P3 tidak melihat upaya Saudara Gubernur untuk lebih mengintensifkan potensi retribusi daerah yang berasal dari retribusi parkir on street. Malah yang terjadi, Saudara Gubernur menghapus retribusi parkir on street dari jenis-jenis retribusi. Retribusi parkir on street sebenarnya merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi luar biasa besar. Hanya saja pengelolaan parkir on street sepanjang sejarah perparkiran di DKI Jakarta selalu mengalami mismanagement, sehingga potensi ini banyak dinikmati oleh oknum-oknum tertentu sebagai hidangan yang diperebutkan tanpa pengaturan dan pengawasan. Aturan yang dapat melindungi masyarakat, fraksi P3 mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mengenai rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya dan rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Kedua rancangan perda ini substansinya adalah usulan penambahan modal dasar bagi kedua perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dipahami bersama bahwa perusahaan daerah
merupakan salah satu instrumen penunjang dari terlaksana program-program pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi perusahaan daerah sebagai suatu entitas bisnis juga berorientasi pada profit, mencari keuntungan. Sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan, maka kebijakan pemupukan modal menjadi salah satu strategi bisnis yang harus dilakukan. Fraksi P3 menyadari bahwa selama ini PD Saranajaya dan PD PAL sebagai perusahaan daerah yang belum mampu secara maksimal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Sebagai perusahaan daerah, ketika PD Saranajaya dan PD PAL belum mampu melakukan pemupukan dan pembesaran modal dari laba yang dimilikinya, maka pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik sangat berkewajiban untuk melakukan perubahan dan penambahan modal dasar sehingga secara operasional PD Saranajaya dan PD PAL menjadi besar. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi P3 terhadap pembahasan 5 rancangan peraturan daerah yang terdiri dari Raperda Organisasi Perangkat Daerah, Raperda tentang penyelenggaraan reklame, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Saranajaya Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan hal-hal yang belum dikritisinya akan kami sampaikan pada rapat-rapat kerja dengan instansi terkait. Akhirnya kepada hadirin dan peserta rapat dewan, fraksi P3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk terus mengabdi serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta menuju hari esok yang lebih baik dan lebih cerah. Jakarta, 23 April 2014, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Matnur Tindoan, Sekretaris Haji Abdul Aziz ditandatangani. Allahul muwaffiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan pandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban dari Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jawaban Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas kelima raperda dimaksud menurut rencana akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 yang akan datang. Demikian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian serta kesabaran hadirin kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan serta Musbida, disiapkan makan siang di ruang VIP lantai 3, sedangkan untuk undangan disiapkan di lobi lantai 3. Demikian, terima kasih. Nah, kalau Anda mau PMP, modal dasar 2 miliar, mau PMP ke dia nggak bisa lebih dari 2 miliar kan. Nah, makanya itu alasannya harus menaikkan dia punya modal store tadi. Gitu. Pak, katanya itu Pak, untuk meningkatkan penyerapan Pak. Bukan. Sekarang logika gini, properti naik gitu banyak. PD Saranajaya itu mau mulai masuk ke hotel-hotel, ke mall segala macam. Bisa nggak kamu nyertain modal kalau modal dasar kamu cuma 2 miliar? Masuk penjara kita.
Kamu mau nyetorin duit untuk sekarang bisa nggak 200 miliar beli properti di Jakarta? Modal dasar. Nggak bisa. Ini ngomong triliun-triliun dan punya bisnis juga. Karena properti naik 4-5 kali lipat. Ini udah 30 tahun yang lalu. Dia bukan soal penyerapan. Terus kayak Bank DKI, kenapa kita mau suntik 3 triliun sampai 5 triliun? Karena kalau dia mau jadi bank umum, syaratnya modal store 5 triliun. Dia bukan soal penyerapan, ini soal teknik dapat duit aja. Kan? Soal TGPU sudah hadir dalam struktur gitu. Pertanyakan Pak TGPU Pak.